Udah gitu di video itu bisa-bisanya Mulan Jameela bilang, semisal saya ada salah sama Mbak Maya. Lah, semisal ada salah? Semisal? Kesalahan lo itu udah telak, Mulan. Safea, kamu tahu nggak ibu kamu tuh dulu jahat banget. Diangkat derajatnya, dijadikan artis, malah ngerebut suami majikannya. Jadi Safea ini anak hasil ZNA. Pemikiran yang sangat aneh dari netizen. Kalau menurut kalian, orang tua salah, yang salahin aja orang tuanya dan kasih saksi sosial buat orang tuanya. Jangan malah ke anaknya. Cuman karena emaknya ngebatasin kolom komen sosmednya, terus lo harus lampiasin ke akun sosmed anaknya gitu. Sakit lo pada. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Kali ini kita bakal ngebahas tentang Safa, yaitu salah satu anak Ahmad Dhani dari Mulan Jameela. Nah, jadi baru-baru ini dia ini kena hujat lah karena kasus masa lalu ibunya gitu ya. Waduh, kayak gimana sih hujatannya dan gimana tanggapan dari Safa ini atas hujatannya? Menurut kalian apakah pantas anak sekecil ini dapat hujatan yang dimana dia nggak tahu dan itu masalah dari orang tuanya? Mulan Jameela. Oke, kita langsung aja bahas. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe, saya ucapin banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa juga untuk lakukan like, comment, share, dan aktifin tombol loncengnya. Karena kenapa? Karena gosip gak pernah mati, drama gak pernah habis. Sebelum itu nonton video satu ini dulu. Oke teman-teman, jadi kali ini kita punya produk dari brand Semar Nusantara. Ini adalah brand yang menjual emas, dan kalian juga bakal namanya dapet sertifikat kalau emas ini asli nih. Tapi buat teman-teman yang nggak cukup punya banyak duit, karena harga emas itu sekarang udah hampir 1,8 ya, 1 gramnya aja. Nah, ini ada 0,1 gram ya. Jadi kecil banget, jadi lebih murah nih. Nah, teman-teman bisa langsung aja check out ini gelang. Nah, cara makainya kayak gini juga nih, saya pakein. Linknya ada di deskripsi. Ini sertifikat yang saya dapat dari Semar Nusantara ya. Kalau mau beli langsung aja, linknya ada di deskripsi. Check out sekarang juga. Let's go. Dihujat netizen karena masa lalu sang ibu, Mulan Jameela, Shafia Ahmad justru memberikan respon yang tak terduga. Gadis remaja itu menjadi sasaran komentar pedas usai tampil di acara ngunduh mantu Al-Ghazali kakaknya. Meski belum cukup usia untuk menghadapi kerasnya media sosial, Shafia membalas hujatan itu dengan sangat dewasa. Ia mengunggah kutipan ayat Al-Quran yang menyinggung larangan berburuk sangka, menggunjing, dan mencari-cari kesalahan orang lain. Aksinya pun langsung menuai pujian dari warganet. Bukan hanya menunjukkan kedewasaan, Shafia juga membuktikan bahwa ia tumbuh sebagai pribadi yang kuat dan berkelas, jauh dari drama yang menjerat keluarganya di masa lalu. Itu dia dari hujatan Safa. Tapi di sini kita belum tahu apa sih isi hujatannya, teman-teman. Penasaran apa isi hujatannya? Mari kita bacakan. Hujatan yang pertama itu ada dari Instagram Safea, anak Ahmad Dhani, digeruduk netizen bahas aib Mulan Jameela. Kasian sih, tapi lebih kasihan Al Eldul dulu yang dipisahin sama bundanya. WKWK. Safea, jangan dengerin kata-kata netizen karena itu bener semua. Anak sekecil ini harus bertarung dengan komentar pedas netizen ya. Kasian sekali ini anak. Gara-gara mamanya Mulan ngerebut Dhani dari Maya Estianty, jadi kena saksi sosial. Yang sabar ya Safea, yang salah itu mamamu Mulan karena telah ngambil laki orang. Yang terakhir komentarnya agak bijak ya teman-teman, karena Safea juga ya nggak mau ini semua terjadi, karena dia nggak bisa ngatur apa yang terjadi yang diinginkan. Dia nggak tahu apa-apa tapi kena hujatan dari netizen. Lanjut, anak hasil gun. Ya itulah ya, kalian pasti tahu. Next, Safea, kamu tahu nggak ibu kamu tuh dulu jahat banget. Diangkat derajatnya, dijadikan artis, malah ngerebut suami majikannya. Kamu tahu nggak? Jadi Safea ini anak hasil ZNA, bertanya dengan nada lembut dan keingintahuan besar. Pedes banget ya hujatannya. Lanjut, miris banget komen-komennya. Kalau benci emaknya, cukup ke emaknya aja guys, jangan anaknya. Dia nggak ikut adil atas kejadian masa lalu. Kasihan mental dia, apalagi masa puber gini. Ini mulai agak bijak ya. Pemikiran yang sangat aneh dari netizen. Kalau menurut kalian, orang tua salah, yang salahin aja orang tuanya dan kasih saksi sosial buat orang tuanya. Jangan malah ke anaknya. Seorang anak gak bisa milih dilahirkan sama siapa toh. Dek
Safia, tolong difilter aja komennya, karena banyak netizen punya masalah hidup tapi mau melampiasin amarahnya ke sosial media dengan hate speech ya. Bahkan di sini komentar dari salah satu netizen, dia bilang resiko. Tapi itu emang gimana ya? Jadi jejak digital sendiri yang mungkin ada dulu berapa fans dari Maya yang sakit hati gitu ya. Nah sekarang akhirnya sakit hatian itu ini nih, ada bisa nih yang diserang nih ya. Salah satunya anaknya. Tapi balik lagi guys, untuk anaknya saya sendiri menurut saya itu nggak bijak ya. Karena anaknya juga balik lagi nggak bisa milih. Saya mau lahir sama siapa, nggak bisa. Ya udahlah, kalau emang pengen hujat ibunya, dan ibunya juga mungkin sudah menerima resiko ini gitu. Safa, pilihannya cuma dua, jadi yang tersakiti atau jadi guncik mewarisin ibunya. Kan next. Si Safia tuh nggak suka lihat Bun Mai, udah kelihatan kok dari mukanya. Nggak bisa guys, nggak bisa menilai dari seperti itunya ya. Nah kita lihat ya dari komentar-komentar respon dari netizen, saya penasaran. Tabur tuai, emaknya yang naburin, anaknya yang nuai. Nasibmu Safia. Gimana nih teman-teman? Gimana nih? Ini kita lihat balasannya. Ketika laki-laki melakukan zina kepada perempuan, maka itu akan terjadi hutangnya. Kelak anak perempuannya juga akan dizin. Semoga itu tidak terjadi kepada Safia. Waduh, kalau ngomongin tabur tuai, karma, ini agak rumit sih ya. Saya nggak mau berkomentar banyak kalau masalah hal-hal yang kayak gitu. Tapi kita lanjut lagi komentar selanjutnya. Lebih baik kamu diam Safia. Kalau kamu bersuara, maka jejak digital akan keluar berkuar-kuar menceritakan yang sebenarnya. Kayak lebih ancaman nih ya. Dan ini ada salah satu VT yang bilang kayak gini. Komen Safia membela sang ibu bahwa ibunya bukan pelakor, tetapi ibunya yang penuh kasih. Bagaimana tanggapan netizen yang suka membela anak guncik? Ibuku bukan pelakor, tapi ibu yang penuh kasih. Saat kakak laki-laki pertama menikah, papa ingin ibu duduk di sampingnya, tapi ibunya menolak. Ibu meminta ibu kandung kakak mendampingin kakaknya, sementara ibu duduk di belakang papa. Ibu bilang, pernikahan ini hanya sekali seumur hidup, jangan membuat mereka sedih di hari kebayan mereka karena ego kita. Jejak digital, lihatlah Safia. Kasihan sih, cuma mental dibayar dengan mental juga. Jangan anaknya Bunda Maya doang yang kena mental. Jadi netizen ini kayak pengen nyerang berbagai sisi ya. Jejak digital, ingat orang tuamu tetap pelakor, walaupun Safia bilang di sini bukan pelakor ya. Semangat ya Safia, masih ada 2 kakak laki-laki. Mereka sudah duluan ngerasain trauma berat di masa kecil gara-gara ulah mamah dan bapakmu. Oke. Ini dia ya yang komentar-komentar Safia. Bahkan Safia dibalas dengan ayat-ayat suci ya. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari persangka. Sesungguhnya sebagai persangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Ya ini cukup dewasa, dia nggak berkoar-koar, tapi dia coba melampirkan ayat Al-Quran aja ya. Lebih baik diam sih, karena kalau netizen dilawan, saya takutnya malah makin jadi. Siapa yang merusak rumah tangga orang lain, maka dia bukan bagian dari umat Nabi Muhammad. Maaf kalau salah Safia, kamu cari sendiri hadis itu. Waduh, dibalas lagi sama ayat hadis yang wadidaw. Apa aku bilang? Dah jangan dibalas. Al-Ghazali menikah, kasihan banget dia harus sungkem sama orang yang udah ngehancurin keluarganya. Kalau gue sih ogah. Padahal Bun Mai, Muljam, Irmus, Ahdan semuanya tuh baik-baik aja, nggak ada apa-apa. Mereka tuh kompak-kompak aja gitu kan di acara nikahannya Al sama Alisa. Yang masalah justru netizennya. Lihat deh akunnya Safia Ahmad. Isi komen-komennya tuh bener-bener parah banget deh. Kalau nggak percaya nih, baca aja sendiri. Padahal namanya anak tuh kan nggak tahu apa-apa ya. Dia nggak bisa milih dilahirin dari rahim siapa. Dia nggak bisa milih orang tuanya siapa. Dia nggak bisa milih hidupnya kayak gimana.
Cuman karena emaknya ngebatasin kolom komen sosmednya, terus lo harus lampiasin ke akun sosmed anaknya gitu. Sakit lo pada. Ini dia sesuatu komentar netizen yang gak setuju atas netizen yang menghujat ke anaknya. Lu kenapa mbak malah nyalahin netizen? Gini juga. Kalau di sini saya tidak menyalahkan netizen ya, karena netizen ya bebas lah mengkritik, berkomentar apapun, cuma ya dibatasi dan jangan sampai menjatuhkan mental seseorang ya, kasihan juga sih. Pahala buat Safea juga Mulan di saat semua menghujat. Ya kalau kita lihat dari sisi positifnya sih, balik lagi mereka mau lihat dari sisi negatif atau positifnya. Kita lanjut. Jejak digitalnya Mulan Jameela, Ahmad Dhani, Maya Estianty, Al-Eldul semuanya terkuak lagi, apalagi waktu masa-masanya huru hara waktu itu. Jadi nih FYP gue lagi makin seru-serunya Saijan, dan gue tuh jadi ke flashback lagi sama masa-masa itu. Ini gue pribadi mohon maaf banget nih, gue mohon maaf banget sama Al sama Alisa gitu ya. Kalau orang-orang yang kayak gue itu lebih fokus sama Bunda Maya daripada sama pernikahan kalian gitu. Pertama-tama first of all gue turut happy gitu ya, ikut happy, ikut bahagia banget sama pernikahan kalian berdua. Cuman yang bikin happynya lagi, karena puas banget ngeliat Bunda Maya, ngeliat emak lo datang ke pernikahan lo itu dengan satu set blue safirnya 10 miliar itu. Pasti banyak banget yang ngerasain sama kayak yang gue rasain. Karena mau gimana lagi Al, kita itu tumbuh di masa-masa ibu kamu, di masa-masa Bunda Maya itu tersakiti. Saya menggugat cerai itu adalah karena ada pengakuan seorang perempuan yang which is adalah Mulan sendiri yang saya sidang. Waktu itu memang ketemu di rumah teman saya dan dia mengakui bahwa dia bicara bahwa dia memang menikah sama Mas Dhani itu tahun 2006. Dan kemudian kalau memang diakui tahun 2009, saya nggak mungkin ada menggugat orang bercerai karena gak ada dasar itu loh. Kalian mau bilang sama Mbak Maya kalau semisalnya selama ini saya punya salah, saya pengen minta maaf gitu. Kalau emang dia mau tulus, ya tulus aja kalau minta maaf. Datang kayak ke rumah saya ya kan. Kalau saya nggak mau terima ya kemah kayak camping kayak tiap hari nangis-nangis ketok-ketok saya tiap hari, saya nggak mungkin lah. Orang nggak tegaan kok. Sama-sama siapapun saya orang nggak tega. Gue bingung banget ya, kasus gundik nih bener-bener lagi naik banget gitu loh. Tapi sebelum ada kasus pergundik-gundikan yang belakangan ini terjadi di kalangan artis dan seleb ya, Mulan Jameela itu udah jauh lebih dulu jadi pelakor, say. Mau dari Mulan Jameela, mau dari Mayang Sari, mau dari emaknya Gigi yang dari zaman bahla, itulah namanya sanksi sosial itu tidak pernah hilang, say, tetap melekat. Nih gue mau ngomong nih ya buat Safea nih ya, Safea anaknya Mulan Jameela gitu ya. Ini ntar lu kalau udah ngeliat jejak-jejak digital kayak gini nih ya, terus lu nanti masih songong ya, lu inget-inget deh bapak lu kayak gimana dulu ke Bunda Maya. Coba lu inget-inget deh mak bapak lo ya, mak bapak lo kayak gimana ke Bunda Maya. Pertama-tama first of all, gue tahu kalau Safea itu nggak salah apa-apa. Anaknya itu nggak tahu apa-apa dan nggak salah apa-apa. Yang salah itu ayah dan ibunya. Cuma maksud gue itu adalah konsekuensi dari perbuatan ayah ibu lo di masa dulu. Toh ayah ibu lo waktu berbuat itu tidak memikirkan perasaan Al dan Dul. Udah gitu di video itu bisa-bisanya Mulan Jameela bilang, semisal saya ada salah sama Mbak Maya. Lah, semisal ada salah. Semisal, kesalahan lo itu udah telek Mulan. Kok bisa sih kalau semisal punya salah, kesalahan lo besar banget Mulan. Satu sisi gue kasihan ya sama si Safea gitu, cuman mau gimana lagi? Itulah yang namanya sanksi sosial. Sanksi sosial itu bisa jadi turun temurun, bisa jadi nanti sampai cucu-cucunya, kan kita nggak tahu. Itulah alhasil perbuatan ayah ibu lo, alhasil perbuatan dari emak bapak lo gitu loh. Ya jadinya hasilnya kayak lo ini dihujat sekarang ini Safea. Tapi gue tahu kalau lo itu nggak salah apa-apa, lo itu nggak tahu apa-apa. Ini bukan kesalahan lo, tapi kesalahan emak bapak lo. Permasalahannya emak bapak lo waktu dulu berbuat kayak gitu, itu nggak mikirin masa depannya kayak gimana, nggak mikirin nanti perasaan anak-anak mereka tuh gimana tuh nggak mikirin. Dan emak bapak lo juga tidak memikirkan perasaannya Al dan Dul. Sampai sini paham ya? Paham dong? Oke. Gue kalau inget-inget masa Bunda Maya manjat pagar hanya untuk anaknya bisa tiup lilin ulang tahun aja gue udah nangis. Ini pakai seliweran lagi padahal udah masa lalu, tapi namanya jejak digital itu pasti terungkap lagi. Dan permasalahannya sekarang seorang Mulan Jameela itu duduk di kursi DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Gue ya yang cuman penikmat gosip dari zaman dulu, masa-masa huru hara mereka, gue aja bisa senggak suka itu, bisa sebenci itu sama seorang Mulan Jameela. Apalagi Al dan Dul, ditambah apalagi Bunda Maya. Tapi mau gimana pun, yang sudah berlalu tidak bisa diubah. Yang sudah berlalu, biarlah berlalu gitu ya. Toh sekarang Al dan Dul udah sama-sama besar. Al malah udah nikah sekarang. Nih kayak berasa gue udah tua banget gitu. Dulu gue nontonin Al tuh, Al Ghazali tuh masih piyik. Sekarang dia udah married, say. Dia udah married. Apapun itu buat Mbak Mulan Jameela, semangat ya. Masih ada 2 kali lagi. Belum lagi kalau nanti ada tasyakuran, ada syukuran anaknya, syukuran apalah segala macam, itu masih banyak Mbak Mulan perjalanannya. Sabar ya. Kalau diinget-inget masa lalu sih ya, ini emang karma banget sih. Dimana sampai ada momen yang bikin sedih tuh part dimana Mai itu sampai manjat pagar ya tadi teman-teman. Cuma buat ngucapin happy birthday ke anaknya. Karena dia manjat pagar, nggak mana bisa dong bawa-bawa kue. Jadi cuma lilin doang. Korek api, cuma gitu doang. Itu sampai terkenang tuh di otaknya Al Ghazali ya. Kita aja sebagai penonton aja sedih itu sih.
Bener banget ya, beruntung ya kamu Mulan ya. Waktu zaman dulu nggak ada TikTok. Kalau ada TikTok wes diulek-ulek sampai netizen lo ya. Apalagi si Ahmad Dhani nih ya, dukun beranak nih. Ya, kemarin di nikahnya soalnya pakai kopiah sing setinggi baja tuh ya, kayak dukun beranak. Nah, aku inget dulu waktu Ahmad Dhani itu konferensi pres ngono ya ngomongnya ya kan. Dia ngomong gini, talak 3 lewat SMS ke Maya, Masya Allah, ke Bunda Maya, sakit banget. Dia SMS-nya gini, aku haramkan kamu menyentuh badanku. Apa? Sopo sing gelem menyentuh badanmu, dukun beranak, ya kan? Sekarang ya Bunda Maya bangkit elegan sekali ya di pernikahan anaknya. Dan tahu nggak, yang membiayai 80% itu Irwan Mursi di pernikahannya Alia. Oh, heran ya sekarang orang seperti itu malah jadi anggota DPR. Dilantik jadi anggota DPR, Ahmad Dhani jadi tetap manggung. Oke. Videonya kayak gini aja guys yang bisa saya sampaikan ke kalian. So sorry banget kalau ada salah-salah kata atau salah ekspresi yang saya sampaikan. Mohon dimaafkan, saya manusia biasa yang tidak luput dengan kata salah. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa subscribe. See you. Goodbye. Bye-bye. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.